Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Luna Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Luna Classic sedikit mengalami koreksi 7%, tetapi dalam hal perdagangan, volume perdagangan dalam 24 jam terakhir, dia naik 8,89%, teman-teman. Oke, dan untuk candlestick di bulan November masih berbatang merah ya. Batang merah. Ya, tidak masalah ya selama kita berinvestasi menggunakan dana dingin atau dana bebas. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi ya, karena ada berita yang sangat-sangat menarik ya, untuk Lunsi ini. Global crypto market cap mengalami penurunan 3,95% dan Bitcoin di angka 309 juta rupiah, Ethereum 23.200, BNB 5,173 rupiah, teman-teman ya. Oke, koreksi, tidak masalah koreksi. Memang seperti itu untuk pergerakan dari Bitcoin ya. Oke, langsung aja kita menuju di berita pertama ya. Dari ada informasi menarik dari Chingpeng Zhou ya. CZ mengatakan Binance masih memegang Terra Luna Classic, teman-teman. Jadi kepala Binance membiarkan slip bahwa pertukaran kripto masih memegang Terra Luna Classic. Kepala Binance Chingpeng Zhou dalam sebuah tweet kemarin mengatakan bahwa pertukaran kripto masih memegang Luna Classic ya, dan dia mengatakan ini sambil mengisyaratkan bahwa perusahaan tidak mau menerima tawaran Alameda Research untuk memperdagangkan kepemilikan FTT-nya over the counter dengan harga premium. Saat ini tidak jelas mengapa CZ memberikan informasi ini secara sukarela. I didn't say that ya, it was question not a commitment. Ya, we still hold Luna Classic, teman-teman ya, di tanggal 8 November hari ini. Wow. Jadi perlu dicatat ya bahwa pada saat ekosistem Terra runtuh, Binance memegang 15,4 juta Lunsi yang diterimanya dari investasi awal 3 juta dolar di Terra ya, teman-teman. Khususnya pada puncaknya di bulan April, kepemilikan Lunsi Binance bernilai 1,6 miliar dolar. Namun hari ini nilainya sekitar 3.388 US dollar, teman-teman. Khususnya kepala Binance dalam sebuah tweet pada hari Minggu telah merujuk Luna untuk membahas motivasi untuk melikuidasi kepemilikan FTT-nya. Sesuai pernyataan CZ, perusahaan tidak ingin memegang tas berharga jika FTX runtuh seperti Luna. Karena kekhawatiran atas kemungkinan kebangkrutan FTX dan likuiditas FTT tumbuh, hebatnya laporan CoinDesk Rabu lalu pertama kali membawa perhatian pada keadaan bermasalah dari buku-buku Alameda Research sebelum analis oleh Dirty Bubble Media menuduh bahwa FTX menggunakan strategi yang sama yang mengubur Celsius, teman-teman. Dan perlu dicatat ya bahwa ketika pertanyaan muncul atas transaksi yang memindahkan FTT senilai 583 juta dolar ke Binance pada hari Sabtu, Z mengonfirmasi bahwa pertukaran tersebut berada di balik transaksi tersebut. Dan pada hari Minggu, Kepala Binance mengklarifikasi bahwa langkah tersebut adalah untuk melikuidasi kepemilikan FTT sehubungan dengan pengungkapan baru-baru ini, teman-teman. Sementara Sam Bankman-Fried, SBF dari FTX telah keluar untuk meyakinkan ya pengguna bahwa pertukaran dan asetnya baik-baik saja. Banyak yang tidak mau mengambil resiko setelah beberapa perusahaan di industri runtuh tahun ini, dan ironisnya beberapa di antara FTX mencoba bailout atau buyout, teman-teman. Terlepas dari semua ini, komunitas Lunsi telah memutuskan untuk melihat pernyataan terbaru CZ sebagai tanda kepercayaan jangka panjang pada rantai milik komunitas. Apakah ini masalahnya adalah tebakan siapapun ya, tetapi perlu dicatat bahwa Binance dan CZ terus berkomunikasi, kemudian menawarkan dukungan kepada Lunsi. Yang hebatnya mereka telah mengorbankan jutaan dolar dalam biaya perdagangan untuk mendukung luka bakar Lunsi, teman-teman ya. Jadi CZ ini juga masih sangat berharap besar ya untuk Lunsi agar bisa comeback lagi ya. Dan untuk FGFPI memungkinkan pedagang di seluruh dunia menerima Terra Classic sebagai pembayaran. Wow, good news lagi ya. FGFPI Gateway pembayaran kripto telah menambahkan dukungan untuk Terra untuk memungkinkan orang menggunakan token sebagai metode pembayaran.
Perkembangan tersebut dibagikan kemarin oleh Rex, admin dan perwakilan pemasangan atau pemasaran Terra Rebels. Rex mengumumkan pengembangan di Twitter. Terima kasih FCFPI telah mendaftarkan Luna Classic sebagai mata uang. Dan melalui pengembangan, Lunsi telah bergabung dengan daftar aset kripto yang didukung FCFPI, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Shiba Inu, Ripple, dan lain-lain. FCFPI adalah solusi pembayaran e-niaga yang memungkinkan pengguna membayar barang dan jasa menggunakan mata uang kripto, dan solusi pembayaran yang berbasis di Kanada telah menambahkan dukungan untuk kripto teratas dengan komunitas besar. Beberapa token dalam kategori ini termasuk Shiba, Bond, Shiba Swap, dan Baby Doge. Tidak mengherankan bahwa penyedia pembayaran telah menambahkan Terra Classic ke aset kripto yang didukungnya. Ingatlah bahwa Lunsi ini menjadi proyek yang dipimpin komunitas setelah ekosistem runtuh pada bulan Mei. Kemudian kripto sekarang dapat digunakan sebagai metode pembayaran di beberapa toko online karena FCFPI mendukung platform e-commerce terutama ya seperti Magneto, WooCommerce, PrestaShop, Adobe Commerce, dan lain-lain. Jadi pengumuman tersebut telah membuat banyak investor Lunsi tersenyum yang turun ke Twitter untuk mengekspresikan reaksi mereka. Amazing news guys, like wow, I would say it's very big news. I must say Luna Classic is the future. Ya, jadi hari ini banyak good newsnya. Semoga sih harganya juga ikut naik ya teman-teman ya. Jadi komunitas Terra Classic dengan penuh semangat telah mengantisipasi lebih banyak utilitas untuk Lunsi guna mendorong adopsi. Pemegang Lunsi percaya lebih banyak adopsi juga akan meningkatkan nilai cryptocurrency karena transaksi akan diselesaikan secara on-chain dan pemotongan pajak 0,2% juga akan berlaku untuk semua pembayaran Lunsi sehingga berkontribusi pada program pembakaran yang sedang berlangsung. Pada saat menulis baris ini, program pembakaran yang sedang berlangsung telah berhasil membakar kurang lebih 26,4 miliar token Lunsi dari pasokan Terra Classic. Dan menurut data di CoinGecko, satu unit Lunsi diperdagangkan di 0,0022 pada waktu purchase dan turun 6% dalam 24 jam terakhir seperti data di CoinMarketCap ini ya teman-teman. Biasanya ketika Bitcoin turun ya Lunsi akan naik ya, biasanya sih seperti itu ya. Tapi semoga saja ya memang benar ya teman-teman karena di sini sudah koreksi cukup dalam tapi tidak menembus di harga terendah yang sebelumnya di bulan September ya di 17886 ya. Dia melawan pergerakan dari Bitcoin ya. Biasanya sih seperti itu. Oke, kemudian mengenai Bitcoin yang tiba-tiba jatuh di bawah 20.000 dan inilah alasannya kenapa ya. Jadi memang harga Bitcoin tiba-tiba sekali jatuh di bawah 20.000 yang penting secara psikologis. Ini tidak serta-merta langsung tiba-tiba jatuh ya teman-teman ya karena ketika indeks dolar ya di XY naik maka kripto terutama Bitcoin juga dia turun ya teman-teman, kebalikan harganya seperti itu. Jadi menurut platform data kripto Coinbase, kripto senilai 112,83 juta dolar telah dilikuidasi dalam 1 jam terakhir dan posisi buy menyumbang 94% dari posisi yang dihapuskan. Kemudian penurunan baru-baru ini kemungkinan merupakan hasil dari penularan kripto yang dipicu oleh ketidakpastian raksasa kripto FTX. Jadi FTX ini ada apa ya teman-teman? Apakah ada masalah atau apa ya? Kita nanti bisa review ya untuk token FTX. Dan pertengkarannya yang baru-baru ini dengan Binance. FTT tiba-tiba anjlok 14% dalam 1 jam dan token pertukaran sekarang turun mengejutkan 25,64% selama hari terakhir. Jadi menurut platform analik blockchain Pixel, kripto senilai 284 juta dolar telah ditarik dari pertukaran FTX dari seekor paus. Seperti dilansir di Today, CEO Binance Changpeng Zhou mengejutkan pasar dengan mengumumkan bahwa perusahaan telah memutuskan untuk menjual semua token FTT-nya dan ini terjadi di tengah desas-desus bahwa Alameda Research, sebuah perusahaan yang terkait erat dengan FTX, memiliki masalah keuangan. Namun Bankfried mengatakan bahwa aset perusahaan itu baik-baik saja dalam upaya untuk menghilangkan rumor palsu teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini dulu saja untuk bahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.